Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shibarmi? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan 0,74% data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,14 rupiah, teman-teman. Untuk volume 24 jam terakhir mengalami penurunan 11,75%, dan bulan November ini masih membentuk candlestick berwarna merah, teman-teman ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan 3% dan BTC di angka 257 juta rupiah, Ethereum 18,3, BNB 4,6 juta rupiah, teman-teman ya. Video ini sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Oke, langsung aja ya di berita pertama ya. Di sini ada Elon Musk ya mematikan kartu kredit perusahaan untuk karyawan Twitter, teman-teman. Jadi informasi seperti ini juga penting ya, teman-teman ya. Untuk pertama yang penting bagi miliarder. Sepertinya izin rezim terakhir telah menimbulkan lebih banyak kontroversi bagi pemilik baru platform tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa pergantian yang dijanjikan untuk pengeluaran tertentu tidak disahkan oleh Elon Musk. Jadi sejak akuisisi 44 miliar dolar dari platform media sosial paling populer planet ini, Elon Musk ini telah melakukan yang terbaik untuk memotong biaya. Jelas manajemen keuangan yang barukah buruk ya, teman-teman ya, yang menjadi alasan utama akuisisi tersebut. Sebaliknya, Musk berusaha untuk memperbaiki keadaan yang mengerikan lebih cepat daripada nanti. Itu terjadi hari ini ketika Elon memotong kartu kredit perusahaan untuk karyawan, ya, sebuah langkah yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan biaya tertentu. The New York Times melaporkan keputusan itu diambil setelah pemeriksaan menyeluruh dari semua jenis biaya lain di perusahaan. Kemudian Elon Musk ini dan penasehatnya telah melatih pandangan mereka tentang biaya komputasi yang mendukung infrastruktur dasar Twitter. Kata laporan itu, selain itu juga diakui bahwa pengeluaran keseluruhan untuk platform telah turun sebagai hasilnya. Semua upaya ini diambil sebagai tanggapan atas beban finansial yang luar biasa yang dialami Twitter saat ini. Selanjutnya, miliaran dolar terhutang oleh Twitter untuk berbagi pinjaman dan pembayaran. Fakta yang mendahului pernyataan Mas pada karyawan Twitter bahwa gambar ekonomi di depan sangat buruk, teman-teman ya. Kemudian di sini mengenai prediksi untuk Dogecoin ya, teman-teman ya. Jadi selama sebulan terakhir, Doge telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Jadi memang selama ini koin meme telah mengalami rally 119%, mencopot altcoin yang penting lainnya. Kemudian dalam hal kapitalisasi pasar, bahkan mengalahkan token populer seperti Cardano dan Solana. Untuk pertama kalinya tahun ini Doge berakselerasi, dan pergerakan tersebut menandakan mood bullish untuk token ya. Dan meskipun menghasilkan keuntungan luar biasa paruh pertama tahun 2021, harga kripto tidak banyak berubah pada tahun lalu. Kemudian Elon ini pembeliannya atas Twitter mungkin merupakan faktor pemicu utama yang menyebabkan lonjakan harga. Kemudian ekspektasi bahwa Doge dapat menjadi komponen esensial ya Twitter menyebabkan kenaikan harga spekulatif. Namun jatuhnya FTX menghapus hampir semua keuntungan dengan sedikit lebih dari sebulan sebelum tahun berakhir ya. Dan inilah perkiraan untuk Dogecoin ya, teman-teman ya. Jadi untuk seluruh pasar kripto ini memang sangat terpengaruh oleh jatuhnya FTX, dan pasar yang merosot tajam selama beberapa hari terakhir baru-baru ini mencoba mengatasi sikap bearish Dogecoin yang diperdagangkan di 0,08 dolar saat berita ini dimuat, dengan kenaikan 3,33% dalam 24 jam terakhir. Dalam 30 hari terakhir, koin meme telah naik 35%, dan pakar perdagangan di pendidikan perdagangan memperkirakan bahwa Doge akan mencapai 0,94 dolar pada tahun 2022, teman-teman. Jadi harga terus turun ya, namun karena telah menyentuh di 0,8, 24 jam terakhir 0,94 dolar pada akhir tahun bukan tidak mungkin. Selain itu, jika Doge menjadi bagian penting dari Twitter seperti yang diharapkan banyak orang, token tersebut akan menyertakan utilitas baru, dan jika Doge dimasukkan ke dalam Twitter, maka kemungkinan akan menembus batas 1 dolar dan melambung lebih tinggi ya. Kemungkinan seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga saja ya, teman-teman ya.
Kemudian di sini hanya berbagi informasi teman-teman ya. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, dan jangan all in dulu teman-teman ya. Kita wait and see. Kemudian mengenai di sini penambangan Bitcoin ya. Ada Katie, Gubernur New York baru-baru ini menandatangani undang-undang yang melarang operasi penambangan BTC tertentu menggunakan sumber daya berbasis karbon. Jadi langkah tersebut merupakan bagian dari upaya New York bermaksud untuk mengatasi masalah di lingkungan penambangan kripto dengan menindak tambang yang menggunakan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. CNBC melaporkan bahwa perusahaan penambangan Bitcoin yang berbasis di New York tidak akan lagi diizinkan untuk memperbarui atau memperluas izin mereka selama 2 tahun ke depan, kecuali jika mereka menggunakan 100% energi terbarukan. Kemudian patut dicatat ya bahwa Undang-Undang Penambangan Kripto New York disahkan oleh Majelis dan Senat negara bagian masing-masing pada April dan Juni. Undang-undang menyerukan larangan 2 tahun pada kripto tertentu seperti Bitcoin yang menggunakan algoritma Proof of Work untuk memvalidasi transaksi blockchain. Namun Wali Kota New York Eric Adams menentang keputusan untuk memperlakukan larangan sementara penambangan Bitcoin negara bagian tersebut. Adam mencatat pada bulan Juni pelarangan penambangan Bitcoin dapat mempengaruhi ekonomi New York dan penduduknya. Dan mengomentari undang-undang penambangan baru-baru ini mendatangani dalam industri, mengatakan CNBC bahwa undang-undang tersebut dapat menjadi presiden buruk ya teman-teman ya, dan sebuah negara yang dianggap sebagai pusat utama ruang penambangan kripto global. Menurut data yang dirilis pada bulan Mei, Cambridge Center, Amerika menyumbang 38% dari penambang kripto di dunia. Kamar Dagang Digital, sebuah kelompok advokasi yang mempromosikan kripto dan blockchain, mengatakan dalam sebuah pernyataan, persetujuan ini juga akan menjadi presiden berbahaya dalam menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan kekuasaan di negara bagian New York. Kemudian Bernie Boring, pendiri Kamar Dagang Digital, mengatakan efek bersih dari undang-undang tersebut dapat melemahkan ekonomi New York karena bisnis dapat dipaksa untuk pindah ke negara bagian lain dan undang-undang penambangan Bitcoin yang bersahabat teman-teman ya. Oke, itu adalah sekilas mengenai Dogecoin ya, Elon Musk dan BTC. Dan untuk Shiba sendiri gimana Bang? Ya, Shiba di sini masih berusaha untuk naik lagi ya teman-teman, dan kita tunggu aja proyek selanjutnya Shibarium dan Shiboshi teman-teman ya. Jadi habis ini dulu pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.